Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas hari-hari serta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita bisa secepatnya dipertemukan di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan ataupun mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas 6 metodologi penelitian dasar dengan materi populasi dan sampel, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjaskes Rekde angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian populasi. Sugiono pada tahun 2001 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang menjadi atau mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Menurut Margono pada tahun 2004 menyatakan bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Ari Kunto pada tahun 2002. Kerlinger atau Furhan pada tahun 2004 menyatakan bahwa populasi merupakan semua kelompok orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Sedangkan Nasir menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan dengan variabel. Semua populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finite, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap ataupun jumlah yang tidak terhingga, disebut dengan populasi infinite. Misalnya jumlah petani dalam sebuah desa adalah populasi finite. Sebaliknya jumlah pelemparan mata dadu yang terus-menerus merupakan populasi infinite. Seperti itu. Selanjutnya diungkapkan oleh Nawawi Margono pada tahun 2004. Ia menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Seperti itu. Selain itu, menurut Margono juga pada tahun 2004 populasi dapat dibedakan ke dalam hal berikut ini. Yang pertama itu populasi teoritis,
atau theoretical population, yakni sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitas atau kualitatif. Kemudian agar hasil penelitiannya berlaku juga bagi populasi yang lebih luas, maka ditetapkan terdiri dari guru yang berumur 25 tahun sampai dengan 40 tahun, program S1, jalur skripsi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu populasi yang tersedia atau accessible population, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya guru sebanyak 250 di kota Bandung terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritis. Margono pada tahun 2004 pun menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian harus dibedakan ke dalam sifat yang seperti berikut ini. Yang pertama, populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlah secara kuantitatif. Misalnya seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu mengambil seperti satu botol, sebab setetes dan sebotol darah hasilnya akan sama saja. Yang kedua yaitu populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia adalah gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengertian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti Ari Kunto pada tahun 2002 dan Furhan pada tahun 2004. Pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2001. Ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua apa yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif, seperti itu. Margono pada tahun 2004 menyatakan bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Sebagai contoh, monster atau yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Hadi Margono 2004 menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan hal berikut. Yang pertama itu peneliti bermaksud untuk mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja. Yang kedua yaitu peneliti bermaksud untuk mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitiannya dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek gejala atau kejadian yang lebih luas. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Nawawi mengungkapkan beberapa alasan tersebut. Yang pertama itu ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga, dalam hal berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual, karena itu sama sekali bersifat bersifat konseptual, karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi tak terbatas, tak terhingga,
yang juga jumlahnya sangat besar. Tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 50 juta murid sekolah dasar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kedua itu masalah biaya besar kecilnya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek yang dikaji itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah salah satu cara untuk mengurangi biaya. Yang ketiga yaitu masalah waktu penelitian. Sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Yang keempat yaitu percobaan yang sifatnya merusak banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seseorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu penelitian harus dilakukan hanya pada sampel seperti itu. Yang kelima, masalah ketelitian. Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitiannya terselenggara. Boleh jadi peneliti akan bosan melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari itu semua, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian. Yang keenam yaitu masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti, apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan sebuah penelitian? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi, seperti itu. Bagian C itu ada teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Sugiono pada tahun 2001 dan Margono 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data. Sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan probability sampling. Probability sampling meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area cluster sampling atau sampling menurut daerah. Non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Yang pertama yaitu probability sampling. Sugiono pada tahun 2001 menyatakan bahwa probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi yang pertama itu simple random sampling. Sugiono dinyatakan
simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Margono menyatakan bahwa simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Bagian B yaitu proportionate stratified random sampling. Margono menyatakan bahwa stratified random sampling biasanya digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Menurut Sugiono, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, bagian C yaitu disproportionate stratified random sampling. Sugiono menyatakan bahwa teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Dan bagian D yaitu cluster sampling atau area sampling. Teknik ini juga disebut sebagai cluster random sampling. Menurut Margono, teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau populasi homogen. Sampel yang representatif diambil secara random cluster. Yang kedua, non-probability sampling. Menurut Sugiono, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi sampel sistematis, di mana Sugiono menyatakan bahwa sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Yang kedua yaitu sampling kota, di mana diambil dengan random populasi daerah sampel individu tahap 1, tahap 2. Menurut Sugiono menyatakan bahwa sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan, seperti itu. Yang bagian C yaitu sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang yang kebetulan kemudian ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang ke D itu sampling purposive. Sugiono menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono, pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang ke E yaitu sampling jenuh. Menurut Sugiono, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Yang ke F yaitu snowball sampling, atau adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampelnya ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.